Tuhan menaruh di hati saya untuk menyampaikan ini. Masuk Oktober kita perlu mempertebal harapan kita. Saya ulang, kita perlu mempertebal pengharapan kita. Amin. Sebab iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita butuh pengharapan. Jika kita ingin menggambarkan perasaan, boleh ditampilkan slide khotbah saya, judul khotbahnya Bold in Hope. Harus tebal gitu pengharapannya. Mempertebal, kuat gitu. Harus yakin memiliki pengharapan di hidupmu. Amin. Perasaan ingin melihat masa depan yang lebih baik daripada masa kini yang ada. Mungkin ada semangat di sana, mungkin juga ada deg-degan di sana. Perasaan itu saya menyebutnya pengharapan. Dan pengharapan dalam teks Ibrani, udah siap slide saya? Dalam teks Ibrani yang pertama ditulis menggunakan kata Yahal. Yahal artinya menunggu untuk. Mungkin saudara nggak ngerti maksudnya gimana. Seperti Nuh di Bahtera ketika banjir besar itu meliputi seluruh bumi, mereka di Bahtera itu menunggu airnya surut. Nah seperti itu, perasaannya seperti itu, menunggu airnya surut. Itu disebut Yahal. Tapi juga ditulis atau dalam kata bahasa Ibrani kafah. Kafah itu dalam akar katanya kaf, itu menceritakan tentang tali yang ditarik. Kalau saudara tarik talinya makin renggang. Tarik terus makin tegang. Tarik lagi nanti putus. Nah ketika menanti seperti itu, ada perasaan deg-degan gitu. Wah dikit lagi putus. Tarik seperti itu, menanti. Jadi harapan adalah ekspektasi atau menunggu. Dan kesulitan dalam hidup, tantangan dalam hidup, untuk kita bisa maju ke depan, kita butuh yang namanya harapan. Harapan adalah kekuatan yang memampukan kita mengalahkan kemunduran. Setiap kita mungkin pernah mengalami kemunduran. Tapi Tuhan tidak mau kita menetap di kemunduran itu. Tuhan mau kita melangkah lebih jauh daripada kemunduran itu. Amin. Dan kita bisa belajar dari Daud yang mengerti tentang hal itu. Di Mazmur 85 ayat 7, Daud berkata seperti ini. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Statement Daud di tengah tantangan masalah saat itu, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Kembali dalam teks bahasa Inggrisnya diterjemahkan again atau lagi. Kata lagi, kembali atau again itu menggambarkan sebuah harapan yang lebih baik akan terjadi. Daud mengerti sebanyak apapun kemunduran, Tuhan punya kemajuan yang lebih banyak. Amin. Saya nggak tahu kemunduran apa yang kau alami di hari-hari ini. Mungkin di bidang kesehatan, mungkin di bidang keuangan, mungkin di bisnis, mungkin di daganganmu, mungkin di karirmu. Tapi saya mau ingatkan lagi, kemajuan yang Tuhan punya jauh lebih banyak daripada kemunduran yang kita alami. Masalahnya gimana kita bisa maju? Perasaan itu harus dibangun, harapan itu harus dibangun. Daud di Ziklag. Nanti saudara baca di rumah, di 1 Samuel 30, Daud di Ziklag. Ketika Daud di Ziklag, saudara ngerti kenapa Daud di Ziklag? Oke, saya cerita sedikit ya, latar belakangnya Daud di Ziklag. Dikejar Saul, jadi dia memilih pindah ke negeri orang Filistin, di Ziklag. Lalu di Ziklag bersama pasukannya, keluarganya, ada rumah di sana, dia bangun kotanya di sana. Kemudian satu kali orang Filistin mau perang besar lawan orang Israel. Daud diajak, semua laki-laki di Ziklag diajak Daud untuk gabung perang lawan Israel. Tapi pasukan tertinggi pemimpin Filistin ketika sortir dan tahu Daud kan orang Israel, nggak boleh ikut perang. Dia kembali pulang. Waktu dia pulang ternyata Ziklag diserang orang Amalek, sudah dibakar. Jadi di Ziklag Daud melihat kotanya hangus. Anak istrinya diculik, hilang. Saya menyebutnya ini titik terendah kemunduran yang Daud alami. Dia bukan hanya melihat kotanya hancur, anak istrinya nggak ada, kotanya kosong, harta bendanya diambil. Dan yang paling parah adalah
pasukan yang bersama-sama dengan dia, yang dia bentuk nih pasukannya, dari orang-orang yang dulunya bukan orang pemberani, tapi orang penakut, yang sembunyi di Gua Adulam bersama Daud sebelumnya, orang bermasalah, orang utang-utang, orang sakit hati, dibentuk sama Daud jadi satu pasukan, dan pasukan ini ketika di Ziklag, memilih untuk menyalahkan Daud dan hendak melempari Daud dengan batu. Hendak melempari atau menekan, menyalahkan semua kesalahan kepada Daud. Saya menyebutnya Daud ditolak oleh pasukannya sendiri. Saya berpikir di titik itu Daud kemungkinan besar bisa merasa bahwa takdirnya dia adalah orang yang selalu mengalami penolakan. Selalu ditolak. Jadi berpotensi Daud saat itu merasa tidak berdaya, menyerah dan pasrah. Dan kalau hari ini dia ke psikolog, mungkin dia didiagnosa PTSD. Post trauma syndrome disorder. Kenapa? Karena sebelumnya di masa dia remaja, di kotanya Samuel datang. Dan Samuel memberitahu kepada papanya Daud bahwa dia akan mengurapi salah satu anak Isai. Jadi Isai diundang ke upacara pengorbanan. Samuel bilang, ini acara penting, ajak semua anakmu laki-laki. Dan Isai mengajak semua anak laki-lakinya kecuali Daud. Daud tidak dihitung oleh ayahnya. Daud tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Kakak-kakaknya nggak ada yang bela, oleh keluarganya. Daud di masa muda telah mengalami penolakan. Ditolak ayahnya, ditolak keluarganya. Nggak diajak ke upacara pengorbanan itu. Beranjak dewasa, dia jadi pahlawan bagi bangsanya. Goliat dikalahkan. Tahu cerita ini? 1 Samuel 17. Goliat dikalahkan. Waktu Goliat dikalahkan, Saul nggak kasih penghargaan buat Daud. Saul justru merasa terancam dengan datangnya Daud. Saul sering kerasukan roh jahat dan sering ditolong oleh Daud. Dipanggil ke istana main kecapi. Dan setiap kali Daud main kecapi, roh jahat yang ada pada Saul pergi. Di kesempatan yang sama, anaknya Saul jatuh cinta kepada Daud dan Daud juga jatuh cinta, mereka menikah, Mikhal. Pernikahan ini murni atas dasar cinta. Tapi Saul menggunakan pernikahan ini untuk berpolitik. Dia menekan Daud. Dia melemahkan posisi Daud. Bahkan dia membenci Daud dan akhirnya dia memilih untuk mengejar Daud dan membunuh Daud. Daud dalam pelariannya mengetahui anak Saul yang adalah istrinya Daud dipaksa oleh Saul untuk menikah lagi dengan orang lain. Jadi Daud mengalami banyak pukulan. Di masa mudanya ditolak keluarganya, ditolak ayahnya. Di masa dia beranjak dewasa ditolak bosnya. Dan titik terendah dalam hidupnya adalah di Ziklag. Di Ziklag dia ditolak orang kepercayaannya. Orang yang dia didik, yang bersama dia. Pasukannya menolak dia. Tapi yang menarik ketika pasukannya menyerang dia, dia tidak berbalik menyerang pasukannya, dia berbalik kepada Allah. Kalau saudara baca ayat 6, dia menguatkan kepercayaannya. Dia meneguhkan kembali harapannya. Dia ingat kalau waktu ditolak oleh ayahnya, keluarganya, ada Tuhan yang tolong dia. Waktu dikejar Saul, ada Tuhan yang tolong dia. Dan kita tahu akhirnya dia maju banyak, sehingga setelah kisah itu, dia dapat tahta mahkotanya Saul. Masalah tantangan memberi kita pilihan, merasa tidak berdaya atau berharap. Di India, ada cara menaklukkan gajah. Itu cara lama dan sekarang sampai hari ini digunakan di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Jadi cara menaklukkan gajah adalah ketika gajah itu kecil, kakinya dirantai, lalu rantainya diikat di sebuah patok yang kuat.
Setiap kali gajah kecil ini berusaha melangkah lebih jauh, dia nggak pernah bisa kemana-mana karena kakinya terikat dengan patok yang kuat. Setelah dia dewasa, next slide. Setelah dia dewasa, tidak perlu pakai patok yang kuat. Cukup mungkin nggak perlu pakai rantai, cukup pakai tali saja tambang dan hubungkan dengan patok yang asal dipatok saja. Setiap kali gajah itu kemudian melangkah dan merasa di kakinya ada ikatan, maka dia akan berhenti melangkah. Dia nggak akan pernah mencoba melangkah lebih jauh. Kenapa? Karena sejak kecil dia dilatih untuk merasa tidak berdaya. Hati-hati, iblis seringkali melatih kita lewat tantangan masalah. Memiliki mental loser, kalah, nggak melangkah, tidak berdaya. Tapi ada satu profesor di tahun 1950, next slide, namanya Dr. Kurt Richter, seorang psikolog dan ahli biologi di Johns Hopkins University, melakukan sebuah penelitian menarik yang membuat saya tadi malam cari-cari berbagai artikel tentang penelitian ini. Namanya The Hope Experiment. Ini tahun 1950. Apa yang dilakukan? Dia melakukan eksperimen kepada 2 tikus. Tikus yang pertama tidak diberi harapan, tikus yang kedua diberi harapan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Tikus yang pertama dilempar ke air, dibiarkan berenang, dan bisa berenang kurang lebih 15 menit. Waktu 15 menit nggak dikasih harapan, nggak ditolong, tenggelam, mati. Tikus yang kedua diberi harapan, berenang, dilempar ke air, berenang. Sama kekuatan tikus rata-rata sekitar 15 menit. 15 menit kelelahan, waktu hampir tenggelam, waktu mulai tenggelam, Dr. Kurt Richard kemudian segera mengangkatnya, mengeringkannya, merawatnya, memberi dia makan, membuat sehat lagi, dirawat, dibaik-baik lagi. Besoknya dilakukan lagi, dilempar lagi ke dalam air. Dan ketika dilempar lagi ke dalam air, besoknya dia bisa bertahan, berenang 25 menit. Lalu ditangkap ketika mau lelah, ditangkap, diambil, diangkat, dirawat, dikeringkan, dikasih makan, besoknya dilempar lagi. Terus dilakukan, dan Dr. Kurt Richard menghentikan penelitiannya sampai tikus ini bisa berenang selama kira-kira berapa menit? Bukan 60 menit, tapi 60 jam. Saya sampai kaget betul nih. Beneran nih 60 jam. Saya cari berbagai literatur, bener 60 jam. Dan dalam kesimpulan dari eksperimen itu, kenapa tikus ini pertama berenang lebih lama? Karena dia memiliki harapan kalau dia sampai tenggelam, ada tangan yang akan tangkap dia dan akan merawat dia dan akan buat dia sehat lagi. Itu yang memberi tikus itu memiliki kemampuan yang lebih banyak, berenang lebih banyak, bahkan sampai 60 jam. Salah satu beberapa kesimpulan dari penelitian ini, saya coba next slide, saya tulis di slide saya, coba slide berikutnya. Pengharapan bisa menjadi faktor yang sangat kuat dalam menjaga daya tahan fisik dan mental. Tikus ini jadi kuat, tikus ini jadi lebih sehat, mentalnya lebih kuat, mentalnya lebih sehat. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Setiap kali mau tenggelam, ada yang tangkap. Saudara harus tangkap sesuatu di sini. Tuhan memberi engkau vitamin, energi, untuk kau bisa selalu lebih kuat. Amin. Kemudian next, coba slide berikutnya. Pengharapan dan keyakinan bahwa kondisi buruk akan membaik memberikan kekuatan besar. Ini kesimpulan bukan untuk orang, untuk tikus nih. Benar, untuk tikus. Ini yang saya gambarin untuk tikus, tapi nanti dihubungkan dengan orang karena itu penelitian psikologi untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Slide berikutnya. Dalam situasi yang penuh tekanan, tanpa jalan keluar yang jelas, harapan menjadi faktor penting membuat, nah ini baru seseorang tidak menyerah. Apa yang buat tikus itu tambah kuat? Karena dia punya harapan. Setiap kali mau tenggelam, ada tangan yang akan menyelamatkan dia, memperlakukan dia dengan baik. Setiap kali dia mau tenggelam, ada tangan, dan itu kasih kekuatan mentalnya, kasih kekuatan fisiknya, jadi lebih sehat, jadi berenang lebih jauh. Saya nggak tahu kemunduran apa yang sedang kau alami hari ini. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, Tuhan mau kamu melangkah lebih jauh dari kemunduranmu.
biar saya ingatkan, kalau engkau boleh ada siang ini di tempat ini, ibadah di tempat ini, saya percaya engkau orang-orang yang pernah ditolong Tuhan. Mana tangan-tangan orang yang pernah ditolong Tuhan? Kalau Tuhan tolong kamu dulu, Tuhan juga akan tolong kamu hari ini, dan Tuhan akan tolong kamu besok. Amin. Kalau engkau punya pengharapan Tuhan akan tolong kamu hari ini, Tuhan akan tolong kamu besok. Di tengah kemunduranmu, saya percaya engkau gak akan menetap di sana, engkau gak akan diam di sana, engkau justru berenang lebih jauh, engkau justru berlari lebih jauh, karena engkau tahu setiap kali engkau jatuh, engkau tidak akan jatuh sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang akan mengangkatmu, yang akan memperlakukanmu dengan baik. Ada tangan Tuhan yang akan membela hidupmu. Dan itu membuat kita nggak bisa ditipu lagi sama masalah, nggak bisa dibuat tidak berdaya, merasa tidak berdaya lagi sama masalah, karena kita tahu kita punya Tuhan yang tidak terlambat menolong kita. Amin. Itu yang Daud rasakan. Dulu aku ditolong, kemarin ditolak bos aku ditolong, sekarang ditolak pasukan. Aku datang sama Tuhan. Waktu dia datang sama Tuhan, apa yang terjadi? Dia pakai baju efod, Tuhan bilang, serang lagi musuh. Cari orang Amalek. Kita tahu kisah ini berakhir, apa yang hilang dikembalikan. Satu pasal berikutnya, Saul perang besar itu, takut dibunuh orang Filistin. Dia taruh pedangnya, dia loncat dan dia bunuh diri. Orang lihat, dia mati. Dan orang ambil mahkotanya, orang ambil gelang kerajaannya, orang ambil cincin kerajaannya, dibawa kepada Daud. Sejak hari itu, bisa saya simpulkan, Daud memang mengalami kemunduran di pasal 30. Tapi setelah pasal 30, Daud mengalami kemajuan yang lebih banyak daripada kemundurannya. Saya nggak tahu kemunduran apa yang kau alami hari ini. Kau punya Tuhan yang akan buat kamu memiliki harapan. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, besok Tuhan tolong. Amin. Dan itu buat kita berenang lebih jauh, melangkah lebih jauh. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Dan mujizat masih ada. Bilang kanan kirinya, mujizat masih ada. Bilang jangan memilih merasa tidak berdaya. Amin. Pilihlah berharap, karena harapanmu memiliki kekuatan. Kesulitan, kemunduran, kekalahanmu hari ini tidak mampu membuatmu merasa tidak berdaya. Amin. Karena kamu menyadari Tuhan telah menolongmu berkali-kali. Pengharapanmu memberi kekuatan untuk berenang lebih jauh, berlari lebih jauh, bahkan maju lebih jauh. Jadi hari ini apapun keadaanmu, jangan pilih merasa tidak berdaya. Pilih berharap, itu buatmu melangkah. Pilih berharap. Kita masih bisa berharap karena Tuhan kita punya janji. Amin. Bilang kanan kirinya, kita masih bisa berharap karena Tuhan punya janji. Amin. Tapi Pak Pendeta, usaha saya hancur gara-gara kesalahan saya. Udah jadi abu, udah hancur. Sama seperti kota Ziklag hancur. Atau ditipu orang jadi hancur. Udah abu, udah gak bisa dikembalikan lagi. Apa yang diharapkan udah abu, udah terbakar habis. Udah hancur habis. Saya mau katakan, ketika keadaan yang engkau pegang, kesehatanmu, keuanganmu, ataupun aspek apapun yang di dalam hidupmu engkau merasa sudah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi, sudah jadi abu, engkau masih bisa memilih berharap dan tidak memilih untuk merasa tidak berdaya. Next slide, saya tulis seperti itu. Nah, slide berikutnya. Ketika keadaanmu sudah hancur dan yang tersisa hanya abu, kamu tetap bisa memilih berharap. Kenapa? Sama-sama bilang, karena saya punya janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Untuk mengaruniakan, Yesaya 61 ayat 3 bagian A. Untuk mengaruniakan, sebentar, mengaruniakan artinya apa? Memberi dengan cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Enggak cuma-cuma, harganya mahal. Karena Yesaya 61 setelah Yesaya 53, jauh setelah Yesaya 53. Ada apa Yesaya 53? Yesus mati di atas kayu salib, amin. Nubuatan Yesus mati di atas kayu salib. Hiasan kepala, mahkota, kemuliaan yang Tuhan beri. Bukan gak ada harganya, ada harganya. Tapi Tuhan sendiri yang bayar di atas kayu salib. Ketika keadaan hancur, percayalah ada Yesaya 61 ayat 3 untuk kita bisa tetap berharap dan bukan merasa tidak berdaya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Amin. Amin. Saya nggak tahu. Saudara mengalami kemunduran, semuanya udah hancur, udah seperti abu saja, tinggal abu saja. Saya mau bilang, masih ada Tuhan yang bisa mengaruniakan hiasan kepala ganti abu. Masih ada Tuhan yang bisa bawa kemuliaan ganti apa yang hancur.
Tadi saya kasih contoh, kota Ziklag hancur, udah jadi abu. Apa gantinya? Mahkota kerajaan. Amin. Gak ada keadaan yang bikin kita, hari ini kalau kita ngerti ini, gak ada keadaan yang bikin kita merasa tidak berdaya. Kita masih punya harapan. Kita masih punya janji Tuhan. Pegang dadamu, bilang, saya punya janji Tuhan. Saya masih punya Tuhan. Amin. Yang bisa bergerak melampaui akal manusia. Yang bisa bergerak melampaui pemahaman manusia. Tadi ketika yang kau pegang, yang kau hasilkan sudah hancur, hanya abu, masih bisa berharap. Karena Tuhan mengaruniakan perhiasan kepala ganti abu. Tapi sekarang, bagaimana kalau dunianya? Pak Pendeta, hari ini mau bisnis, saya mau buka bisnis. Tapi tempat di mana saya berada, kota di mana saya berada, daya belinya kecil. Pak Pendeta, ekonomi dunia nggak jelas. Pak Pendeta, perang di mana-mana. Gimana mau bisnis, gimana mau kerja, gimana mau usaha. Ketika keadaan seperti itu, engkau nggak boleh merasa tidak berdaya. Selalu masih ada harapan. Amin. Coba next slide. Selalu masih ada harapan. Ketika keadaanmu, ketika keadaan dunia semakin gelap, ekonomi dunia semakin, kesehatan dunia semakin, pergaulan anak-anak di dunia ini makin ngeri ya. Pemusik boleh siap-siap, pemusik minta nada di Kamu tetap bisa memilih berharap, bukan merasa tidak berdaya. Karena nggak ada gunanya merasa tidak berdaya. Itu hanya membuatmu hancur, diam di tempat, dan tidak dapat apa-apa. Tuhan tidak punya agenda, tidak punya rencana, engkau diam di tempat tidak dapat apa-apa. Tuhan punya agenda, engkau maju karena Tuhan sudah bayar berkat yang ada di depanmu di atas kayu salib untuk hidupmu. Amin. Masih ada Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Hari ini rasanya seperti itu. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saya nggak takut kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saya nggak takut gelap meliputi seluruh bumi. Karena masih ada kata tetapi. Amin. Masih ada kata apa? Tetapi. Itu yang buat saya berharap. Baca terus. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya nyata atasmu. Amin. Jalan orang benar bukan tambah gelap, jalan orang benar tambah terang. Segelap apapun dunia ini, dunia boleh gelap, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Kejadian 26, ingat, ada Ishak. Di tempat di mana dia ada saat itu, kering keadaannya, gelap ekonominya. Jadi dia memilih mau pergi ke Mesir yang lebih maju pada saat itu. Di tengah jalan Tuhan stop dia. Sebentar sebelumnya pemusik boleh siap-siap minta nada di karena sebentar lagi khotbahnya selesai. Jadi yang tidur segera bangun, ya kan? Karena jam tidurnya sebentar lagi selesai. Haleluya. Oke, ketika keadaan dunia semakin gelap. Oke, Ishak mau pergi ke tempat yang lebih baik. Tempat di mana dia berada nggak bisa diharapkan, gelap, kering. Tapi Tuhan stop dia, nanti baca di rumah. Kejadian 26, stop, Tuhan bilang, diam di situ. Aku yang berkati kamu. Menabur di situ. Secara sederhana gini, Pak Pendeta, kota di tempat saya tinggal, kota kecil, penduduknya sedikit, dan saya mau bikin bisnis. Lebih milih di situ apa Jakarta ya Pak Pendeta? Tiba-tiba suara Tuhan datang. Terang Tuhan terbit atasmu walaupun dunia gelap. Bikin bisnis di situ. Tuhan yang akan berkati kamu. Gak masuk akal. Ishak disuruh Tuhan menabur di tanah yang kering. Gak masuk akal. Kerja di tempat di mana menurut dunia susah. Menurut dunia gak bisa. Makanya saudara bukan dari dunia ini. Jangan dengarkan dunia. Saudara dari kerajaan surga, dengarkan kerajaan surga. Amin. Dan Ishak menabur. Nanti saudara baca. Ketika Ishak menabur, tahukah saudara, dia menuai. Di mana? Di tanah yang kering. Saudara kerja. Saya terjemahkan supaya saudara ngerti. Saudara bikin usaha. Usahamu maju. Padahal dunia, orang bisnis lagi ancur-ancuran. Saudara maju. Kan gambarannya gitu kan. Alkitab bilang, ayat 13.
Favorit nih pasti buat saudara. Orang itu menjadi kaya. Di tengah ekonomi dunia hancur, di tengah ekonomi tempat di mana dia tinggal hancur, kering, dia menjadi kaya. Kian kaya. Bahkan sampai amat kaya. Jangan salahkan ekonomi dunia yang naik turun. Daya beli yang sedikit. Saya mau bilang, tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan kalau Tuhan mau berkati hidupmu. Amin. Jangan memilih merasa tidak berdaya karena dunia makin gelap. Terang Tuhan terbit atasmu. Berharaplah, itu yang akan membuatmu semangatnya lebih banyak, jalannya lebih banyak, amin, kerjanya lebih banyak, amin, berenangnya lebih jauh, amin. Karena kita percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan kita tergeletak. Kalaupun jatuh, gak akan sampai tergeletak. Tangannya tersedia buat kita. Jangan memilih tidak berdaya, memilih berharap. Harapan itu kuat. Yang terakhir, tadi kalau yang kita kerjakan hancur seperti abu. Kedua, dunianya, lingkungannya gelap, masih bisa berharap. Sekarang semua orang menolakmu gimana? Keluargamu gak ada yang dukung, temenmu gak ada yang dukung. Ketika semua orang pergi dan menolakmu, kamu tetap bisa memilih berharap, bukan merasa tidak berdaya. Karena Daud berkata tentang ini. Daud bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Di dalam Yohanes, Tuhan berkata, aku tidak akan membuang orang yang datang kepada aku. Ketika Daud sendirian di Ziklag, karena semua orang meninggalkan dia, bahkan menghakimi dia, dia datang pada Tuhan dan Tuhan tidak meninggalkan dia. Apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat dia maju lebih jauh, melangkah lebih jauh, mengalami kemajuan yang lebih banyak. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya percaya, saya nggak sedang khotbah rutinitas setiap minggu. Saya percaya saudara dibawa Tuhan ke sini. Ini iman saya. Saya percaya Tuhan sedang menyemangatimu. Tuhan sedang meyakinkanmu bahwa tangannya selalu ada buat hidupmu. Jangan merasa tidak berdaya. Kau nggak akan pernah dibiarkan. Kau punya harapan. Setiap kali kau mau tenggelam, dia akan angkat engkau. Dia akan rawat engkau dengan baik. Tapi dia akan melatihmu untuk jadi lebih kuat, lebih hebat lagi. Karena berkat yang dia punya buat hidupmu, itu sangat kuat, sangat hebat, sangat luar biasa. Saya percaya saudara dibawa Tuhan ke sini. Saudara dilatih Tuhan. Karena Tuhan mau buktikan, Tuhan mau jadikan saudara contoh. Orang yang takut Tuhan. Orang yang punya hubungan sama Tuhan. Beda sama orang lain. Kamu melangkah lebih jauh, berenang lebih jauh, mengalami kemajuan yang lebih jauh, selalu punya perasaan yang berharap. Yang diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangannya, saya mau lihat. Hatiku percaya, mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Lagi. Hatiku percaya, mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Katakan imanmu. Ku pasti melihat. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu. Ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin. Yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Tuhan mengadakannya. Lagi sambil angkat tangan kita. Hatiku percaya, mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja untuk kebaikan. Untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan. Ajaib perbuatan.